Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah dan terima kasih Pak Bupati Wakatobi telah mengundang saya untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-19 terbentuknya Kabupaten Wakatobi. Saya secara pribadi sangat berbahagia, ya, juga rasa haru melihat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan Wakatobi setelah 19 tahun menjadi daerah otonom. Kalau kembali saya mereview kondisi dulu ketika saya menjadi Bupati Buton, Wakatobi ini salah satu daerah yang sangat tertinggal di bidang transportasi. Untuk kita Wakatobi itu butuh perjuangan, sehingga saya dulu ketika menjadi bupati, di mana 2 tahun lebih memperoleh wilayah saya Wakatobi ini, itu paling sebagai bupati setahun itu paling 2 kali berkunjung setahun. Jadi biasanya saya gilir, biasanya Maret saya ambil binongko Kaladupa, kemudian nanti Oktober lagi baru Tomiya Wanci, Tomiya bagi-bagi, seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun satu daerah, kita lihat saja susah. Ya, kemudian juga ketika itu APBD Kabupaten Buton yang meliputi wilayah sampai Bombana, Wakatobi, Buteng, Busel, itu hanya 240 miliar dengan pegawai sekitar 8 ribuan orang. Jadi bisa dibayangkan, kalau sebelum mekar bau-bau, itu pegawai lebih 10 ribu orang dengan lebih 200 miliar. Jadi begitu gaji pegawai keluar dengan biaya rutin DPRD, kemudian sekretaris daerah, itu dalam pembangunan tinggal 2-3 miliar. Ya, bayangkan tuh. Kita bekerja apa dengan 2-3 miliar dengan wilayah yang begini luas. Oleh sebab itu, saya sadar dengan itu, sementara kita ingin bangun di daerah Kabupaten Buton, maka tidak ada cara lain. Yang kebetulan undang-undang masih memudahkan pembentukan daerah otonom baru, maka aspirasi masyarakat yang ingin memerdekakan daerahnya itu saya tangkap, saya perjuangkan, ya, baik Bombana maupun Wakatobi. Nah, sehingga setelah lahir 2 daerah ini, baik Wakatobi maupun Bombana, ya, itu langsung itu saya mendapat gelar, atau dari siapa yang mulai, sebagai Bapak Pemekaran. Semua dari sutra ini ada pemekaran daerah, tetapi karena mereka melalui demonstrasi dulu, habis-habisan, baru bupati tanda tangan, DPR tanda tangan, sehingga mungkin gelar seperti Bapak Pemekaran tidak ada sama mereka, ya. Nah, kecuali saya di Sulawesi Tenggara. Nah, khusus untuk Kabupaten Wakatobi ini sebenarnya hampir tidak jadi mekar, hampir saja tidak jadi mekar. Yang pertama, yang mengawali proses pembentukan Wakatobi adalah ketika tim 7 diketuai Haji Tuda Samad menemui saya di rumah pribadi waktu itu di Kelurahan Tarafu, mengantar map usulan pembentukan Kabupaten Wakatobi. Saya langsung terima dan saya langsung proses. Tetapi akhirnya kita buntu dengan dualisme ibu kota. Karena masing-masing menjadi ibu kota. Wangi-Wangi bertahan ibu kota, Kalidupa pun meminta ibu kota, toko-tokonya begitu. Sehingga sempat vakum. Ya. Sempat vakum, tidak ada kegiatan. Waktu itu proses tidak berjalan. Maka tiba-tiba terbentuk yang namanya tim klarifikasi yang dikutai Pak Arta.
Mereka itu juga datang mendesak saya, mendesak DPR agar dia lanjut. Maka dari itu berproses kembali, dan akhirnya kita sepakat dengan DPR, kita usulkan ibu kota itu dua-duanya, yaitu satu Wangi-Wangi, dua Kalidupa waktu itu ke DPR. Jadi setelah saya lengkapi semua berkas yang diperlukan sesuai undang-undang, maka harus ibu kota itu tidak tuntas. Kita usul kedua-duanya. Nah, seminggu sebelum pleno Komisi 2 yang akan hasil pleno itu akan menjadi paripurna DPR RI, kami diundang. Jadi Bupati Buton, saya waktu itu diundang, Ketua DPRD Kabupaten Buton Pak Sirajul Anda, tapi saya ikutkan Wakil Bupati Pak Kasim dengan Ketua Tim 7 itu Pak Haji Utudaya Samad. Ketika itu Ketua Komisi 2 mengatakan bahwa Wakatobi ini kalau tidak selesai hari ini kita tinggalkan, tidak diproses. Soal ibu kota tidak boleh dibawa di pusat, ini harus selesai di daerah. Karena ini masalah kesepakatan masyarakat. Nah sekarang sudah ada bupati, ada ketua DPR, ada wakil bupati, ada tokoh masyarakat. Sebut aja. Kalau Wangi-Wangi ya kami undangkan Wangi-Wangi. Kalau Kalidupa ya kami undangkan Kalidupa. Tapi kawan-kawan yang saya buat tidak berani menyebut, maka saya pun tidak berani memilih. Akhirnya saya tanya Ketua Komisi 2, kapan, masih berapa lagi ini pleno pemutusan di Komisi 2 untuk menjadi bahan di rapat paripurna. Nah, beliau katakan Senin depan. Jadi malam Senin masih bisa, ya. Minggu malam masih bisa kita ketemu. Soalnya kalau begitu kasih kami kesempatan, Pak. Lalu kembalilah kami hari Selasa ke Jakarta, ke Bau-Bau lewat Kendari. Kemudian Rabu masuk kantor. Maka hari Rabu itu saya undang jam 9 hadir tokoh-tokoh dari Kalidupa. Saya jelaskan posisinya, apakah ada pilihan, bagaimana kalau ibu kota di Wangi-Wangi saja, kan daripada di Bau-Bau jauh, lebih dekat Wangi-Wangi, tapi tetap tokoh-tokohnya bertahan di Kalidupa. Nah udah, jam 11 saya undang lagi dari tokoh-tokoh Wangi-Wangi. Sama mereka, tetap harus di Wangi-Wangi. Maka ketika itu saya sudah pasrah, berarti yang jadi hanya pembana. Nah, hari Kamis datanglah tim 7 dan tim 11. Jadi Pak Utudaya Samad dan anggotanya, Pak Arta dengan anggotanya, mendesak saya supaya bupati menetapkan satu saja. Masyarakat mendukung. Tapi saya dengan pengalaman penetapan ibu kota Kabupaten Buton antara Pasar Wajo dan Batauga, saya tidak berani mengambil risiko karena jangan sampai terulang daerah menjadi kacau begitu. Maka ternyata malam Jumat ya, setelah mereka kembali karena saya tidak bisa memutuskan, mereka kembali, dan malam Jumat Pak Utudaya Samad itu mengundang tokoh-tokoh kerukunan ya, Wangi-Wangi, ketuanya Pak Lode Hasimi waktu itu, dan kerukunan Kalidupa, ketuanya Pak Ahmad Arfa ya, serta tokoh-tokoh pejuang pemekaran untuk mencari solusi, dan akhirnya mereka sepakat menyerahkan kepada pemerintah. Ya. Jadi bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah begitu. Nah, hari Jumatnya rapat panitia musyawarah untuk paripurna hari Sabtu DPRD Kabupaten Buton menetapkan kembali ibu kota, calon ibu kota Kabupaten Wakatobi. Nah, maka Pak Utudaya Samad memperlihatkan kepada kami keputusan musyawarah tadi malamnya antara kerukunan Wangi-Wangi dengan kerukunan Kalidupa dan tambah dengan tokoh-tokoh pejuangnya. Nah, ketika mau orang Pak Panitia Musyawarah, Ketua DPR bertanya pada saya, lalu kita pilih yang mana ini Pak Bupati? Saya berpikir sebentar, jangan, tidak berani saya. Jadi tetap usulkan 2 di pusat, tapi sudah ditolak, tidak apa-apa, kita coba aja. Nah, kita coba aja, jangan, yang penting masyarakat tahu kita ini berjuang. Berhasil tidak berhasil, ya kita pasrah aja kepada Allah SWT.
Maka paripurna hari Sabtu diputuskan tetap 2. 1 Wangi-Wangi, 2 Kaladupa. Lalu saya antar ya malam Senin. Nah, karena ada juga perpisahan Sulawesi Tenggara. Nah, saya menghadap didampingi 2 orang ketua DPR untuk menyaksikan saya. Jangan sampai saya memihak. Yaitu Pak Harubi almarhum mewakili Kaladupa dan Pak Oli Kayum mewakili Wangi-Wangi. Mereka dampingi saya. Dan setelah tiba giliran Sulawesi Tenggara, saya menghadap sama Komisi 2 DPR RI, kemudian menyerahkan hasil paripurna. Dan setelah beliau buka-buka, baca-baca, kaget lagi beliau. Loh, kenapa masih 2 ini? Nah, kami sudah tolak. Ini tidak bisa ini. Kalau 2 ini, daerah punya urusan kalau ibu kota. Nah, saya langsung jawab, saya begini Pak Ketua, kami di daerah sudah berusaha memilih 1, sudah berdebat. Tapi kami tidak bisa sepakat karena kami tidak paham benar tentang kriteria penetapan atau calon ibu kota kabupaten yang baru untuk pemekaran. Sementara dari pusat saya sudah bawa di Kaladupa, melihat secara fisik bagaimana kondisi di Kaladupa untuk calon ibu kota. Kemudian bawa lagi di Wangi-Wangi, sudah melihat juga Wangi-Wangi secara fisik bagaimana secara kondisi, mana yang layak sesuai undang-undang. Maka sekarang kami minta Komisi 2 lah yang menetapkan 1 berdasarkan ketentuan undang-undang dari hasil peninjauannya di lapangan. Nah, sebentar tertegun Ketua Komisi 2, saya ditanya, oke, kalau kami yang tentukan di pusat, kalau daerah ribut, siapa yang tanggung jawab? Saya bilang kalau ribut, bupati yang tanggung jawab. Setelah itu, kami kembali, jadi ditetapkan Wangi-Wangi itu kami tidak ada. Dan Pak Harubi, almarhum dan Pak Oli menyaksikan saya bahwa saya tidak memihak kemana-mana. Saya hanya minta ditetapkan sesuai undang-undang dan kondisi lapangan yang ada. Alhamdulillah, kalau saya lihat setelah 19 tahun ini luar biasa ya. Saya pikir kalau dibandingkan dengan daerah lain ini pemekaran yang lain yang seusia, saya pikir ini di atas rata-rata lah ya. Di atas rata-rata. Ini tentu berkat daripada para bupati sebelumnya sampai bupati hari ini dan dukungan masyarakat. Karena pembangunan bisa berjalan itu kalau pemerintah mau membangun dan masyarakat mendukung. Kalau masyarakat tidak mendukung, misalnya pelebar jalan, masyarakat tidak luaskan pagarnya dibongkar, ya tidak bisa. Tapi saya melihat Wakatobi masyarakat terbuka untuk membangun daerahnya dan juga upaya ya kreasi daripada para pimpinan daerahnya. Sehingga kita lihat Wakatobi sudah hari ini dan tidak berlebihan saya katakan sudah melebihi kabupaten induknya yang sekarang sudah jadi kota Madiun. Jadi selamat juga kepada Bapak Bupati, Bapak Haliana SE bersama Ibu. Semoga beliau Allah berikan kekuatan, berikan perlindungan untuk bisa melanjutkan pembangunan Wakatobi. Dan selamat kepada masyarakat yang telah menikmati kemajuan Wakatobi saat ini di segala bidang. Dan terakhir, luar biasa, upacara hari ulang tahun yang saya ikuti tadi, ya, saya tidak bisa bayangkan begitu meriah, begitu teratur rapi, dan begitu antusias masyarakatnya. Ya, saya juga sudah sosial seperti ini, tapi jarang saya menyaksikan, atau barangkali belum pernah saya menyaksikan acara semeriah tadi itu, luar biasa. Dan di acara-acara lengkap, ya, mulai dari upacara yang hikmat, kemudian penyajian makanan tradisional, lalu pemberian bantuan pendidikan, bantuan sosial, sekretar, macam-macam. Jadi eventnya sangat banyak. Dan selamat sekali lagi selamat kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wakatobi, dan sayanglah mungkin yang
paling bergembira dan paling bersyukur. Apa yang saya janjikan dulu tentang manfaat pemekaran, ternyata kenyataannya sekarang melebihi dari apa yang saya janjikan dulu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.